Ya, tafadhol ikhwan-ikhwan untuk merapikan tempat duduknya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah. Tak bosan dan tak berhenti-hentinya kita melafazkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa Allah selalu hadirkan nikmat dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini insya Allah kita masih bisa sama-sama berkumpul di rumah Quran Al-Faruq dalam rangka bermajelis ilmu. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga pada kita seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita Ustadz Muhammad Ansori, yang mana pada malam hari ini insya Allah beliau akan melanjutkan pembahasan fikih waris, cara menghitung warisan untuk ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Maka dari itu kepada kita semua untuk sama-sama menyimak ilmu yang akan beliau sampaikan. Semoga ilmu yang akan beliau sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa fir riwayah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita hingga malam hari yang berbahagia ini, menjelang akhir tahun dan menjelang datangnya tahun baru Masehi. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus menerus memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, dan dengan kenikmatan itu kita dipermudah pada malam hari ini untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berkendaraan untuk bermajlis bersama di tempat ini. Maka mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap gerakan kita, setiap nafas yang kita keluarkan di malam hari ini, bahkan niat itu sendiri, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal kebaikan, di mana kita hadir ke tempat ini tak lain dan tak bukan selain
tujuan utamanya adalah untuk bertalabul ilmi sekaligus menjalin hubungan silaturahim antar sesama ikhwan, sama kaum muslimin. Maka mudah-mudahan niatan kita senantiasa mengundang datangnya rahmat, hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada suri teladan kita, Sayyidu Gurril Mayamin wa Qaidul Mujahidin Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, mengikuti aturan-aturannya atau syariatnya hingga datangnya hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kawan semua yang semoga dimuliakan oleh Allah, di kesempatan malam hari ini kita ingin lanjutkan kajian tentang ahli waris anak laki-laki. Dia akan mendapatkan berapa dari orang tuanya yang meninggal dunia. Maka nanti berkaitan dengan tata cara menghitung bagian atau hak warisan anak laki-laki. Anak laki-laki dimungkinkan dua hal di dalam mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kemungkinan yang pertama, dia mendapatkan asabah bin nafsi, mendapatkan sisa sendirian. Sendirian yang dimaksud dalam hal ini adalah jenis kelaminnya adalah laki-laki. Anak laki-laki itu nanti baik itu sendiri atau lebih dari satu orang, yang jelas anak laki-laki semua. Maka mereka laki-laki sebagai anak dari orang tua yang meninggal itu mendapatkan istilah asabah bin nafsi. Sedangkan yang kedua, kemungkinan sebagai ringkasan ini kawan sekalian, asabah bil ghair atau mengasabahkan saudara perempuannya, menjadikan saudara perempuannya ikut bersama-sama dengan dia mendapatkan sisa. Tentunya sisa yang dimaksud nanti adalah setelah ahli waris lain yang mengambil terlebih dahulu dengan hitungan yang Allah tetapkan. Seperti misalnya ayah wafat atau si muslim wafat meninggalkan istri. Selain istri ada anak-anak. Nah maka anak-anak nanti mendapatkan sisa setelah istrinya si mayit, yakni ibunya anak-anak, itu mendapatkan warisan. Kalau istri ditinggal wafat oleh suami dan ada anak-anaknya suami yang wafat, maka berarti istrinya mendapatkan 1/8. Nah setelah diambil 1/8 buat istrinya si mayit, maka sisanya adalah buat anak-anak. Nah kalau anak laki semua atau satu orang dan tidak bersama anak perempuan si mayit, maka anak laki-laki itu mendapatkan istilah asabah bin nafsi, sisa sendirian. Sendirian maksudnya adalah jenis kelaminnya laki-laki. Bisa satu orang, bisa dua, bisa lebih dari dua. Yang jelas tidak ada anak perempuan dari si mayit. Lalu mengasabahkan saudara perempuannya atau asabah bil ghair bila anak laki-laki itu bersama dengan anak perempuan dari si mayit. Dua-duanya adalah anaknya, ada laki ada perempuan, atau ada 5 laki perempuan 1. Yang jelas ada 2 jenis kelamin dari anaknya, maka nanti anak laki-laki seluruhnya itu mendapatkan istilah asabah bil ghair, mendapatkan sisa bersama-sama, atau anak laki-laki menjadikan anak perempuan mendapatkan sisa bersama-sama. Anak laki-laki mengasabahkan atau menjadikan asabah, menjadikan sisa bersama anak perempuan yang 1 derajat. Kalau beda derajat maka tidak bisa mengasabahkan. 1 derajat itu 1 tingkat. Anak perempuan bersama anak laki-laki dari si mayit. Sama-sama anak. Ada laki ada perempuan. Tapi kalau kemudian ada anak laki dengan cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, berarti sudah beda derajat, tidak 1 tingkat.
Maka di sini yang dimaksud mengasobahkan menjadikan saudara perempuan atau anak perempuan dari si mayit itu mendapatkan asabah bil ghair bersama anak laki-laki adalah manakala tingkatan levelnya, statusnya sama, yaitu 1 derajat. Nah, asabah itu namanya asabah bil ghair. Apabila terjadi asabah bil ghair, maka bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah sangat maklum, diketahui, difahami oleh seluruh umat Islam di negeri ini. Kenapa? Persoalannya sudah selalu terjadi demikian. Laki-laki itu 2 kali lipat dari yang perempuan. Anak laki, anak perempuan. Laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ada cucu laki dan cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, tapi anak laki-laki dari si mayit sudah tidak ada semua. Jadi ketika si muslim wafat, dia hanya meninggalkan cucu laki dan cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Anak laki-lakinya sudah lebih dulu wafat dari si muslim yang terakhir wafat. Maka cucu laki dan cucu perempuan itu nanti yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Kenapa? 1 derajat yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Apa landasan kita berbicara tentang hukum ini? Bapak, ibu, saudara-saudara bisa cek dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjelaskan tentang aturan ini. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan, mewasiatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. 1 laki-laki itu berbanding dengan bagian yang didapatkan oleh 2 orang anak perempuan. Maka dalam hal ini mudahnya kita fahami, laki-laki itu 2 kali lipat dari seorang perempuan dalam mendapatkan warisan orang tuanya. Pada intinya di sini ikhwan sekalian, ini ringkasan seluruh pembahasan anak, baik laki ataupun perempuan. Maka mudah-mudahan dengan bagan dan ilustrasi ini ikhwan sekalian, ini dengan gambar ini saya sudah cukup sebenarnya untuk memahami bagian anak, dan anak itu anak laki-laki atau anak perempuan. Ini saudara-saudara berangkat dari ayat tadi, ayat 11 dari surat An-Nisa. Bagian anak laki-laki, kalau dia sendiri ini yang dipakai asabah bin nafsi, sendiri itu jenis kelaminnya. Laki-laki bisa 2, 3 atau 1, yang jelas tidak bersama anak perempuan. Ini yang dipakai asabah bin nafsi. Kalau nanti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, maka asabah bil ghair yang dipakai. Ini bersama berarti dipakai asabah bil ghair. Kalau asabah bil ghair, ingat, yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Anak perempuan kalau sendiri, saudara-saudara, setengah atau 1/2. Kalau tidak sendiri di sini saudara-saudara, 1/2 tidak boleh bersama dengan anak laki-laki. Karena kalau anak perempuan 1 orang bersama anak laki-laki, pakai yang ini sekali lagi. Kalau anak perempuan itu sendiri, 1 orang maksudnya, berarti dia mendapatkan 1/2. Kalau anak perempuan itu 2 orang atau lebih, jamak di situ. Jamak itu 2 orang atau lebih. Maka mereka mendapatkan 2/3. Jamak dalam istilah fikih faraid dan fikih ibadah, jamaah, salat jamaah itu 2 orang sudah berjamaah. Beda dengan istilah di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab nanti pelajaran bahasa Arab dan seterusnya 1, 2, 3 itu beda. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka anak perempuan kalau 2 orang atau lebih, maka dipakailah ketentuan yang Allah nyatakan di surat An-Nisa ayat 11, 2/3. Tapi kalau sendiri setengah, kalau anak perempuan bersama anak laki-laki, asabah bil ghair.
Kalau anak laki-laki sendirian, asabah bin nafsi. Semua tersebut di ayat 11 dari surat An-Nisa. Ini ringkasan ikhwan sekalian. Ringkasan ini mohon difahami benar. Sehingga dengan ini nanti ketika misalnya ada kasus di tengah masyarakat atau di tengah keluarga sendiri, si muslim wafat atau muslimah wafat meninggalkan anak laki-laki 5, tidak ada anak perempuan. Ada ayah, ibu, ada paman, ada saudara-saudara semua. Apakah paman, saudara-saudara dapat? Tidak dapat. Sudah ada anak laki-laki 5, ada ayah, ibu. Berarti yang dapat adalah anak 5 dan ayah ibunya dari si mayit. Ayah, ibu tidak terhijab oleh anak laki-laki. Yang menghijab, yang terhijab oleh anak laki-laki dan ayah nanti seluruh saudara dan paman yang seperti tersebut tadi contohnya. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam ayat ini tadi, yakni surat An-Nisa ayat 11, terdapat kata-kata yusikum, dari kata wasiat yang berarti mewajibkan. Allah mensyariatkan, Allah mewajibkan, Allah mewasiatkan tentang pusaka warisan buat anak-anakmu, kan begitu. Lalu kata al-aulad jamak dari walad, yang berarti anak, dan anak itu, kata-kata walad ini, Allah menggunakan bahasa dengan kata-kata walad adalah anak itu nanti bisa laki bisa perempuan. Inilah umumnya bahasa al-walad. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, sekalipun nanti pada pemakaiannya bisa saja lebih dipakai atau sering dipakai untuk anak laki-laki. Catatan berikutnya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. yakni Allah mensyariatkan buat laki-laki sama dengan yang didapat oleh 2 orang anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Itu ringkasnya. Kenapa demikian? Karena dengan kebijaksanaan Allah, Allah yang tahu kemaslahatan, kebaikan dan kebutuhan hamba-hambanya, maka dengan demikian Allah putuskan laki-laki bagian dari warisan yang dia dapatkan adalah 2 kali lipat dari yang perempuan, dari anak perempuan si mayit, karena tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Seperti apa tanggung jawabnya? Menafkahi dirinya sendiri. Sedang anak perempuan tidak. Dia mendapatkan nafkah dari yang lain. Jika dia masih ada ayah, dia dapat nafkah dari ayah. Jika dia tidak punya ayah, artinya sudah tidak ada ayahnya, tetapi punya anak laki-laki yang sudah mampu mencari nafkah, karena dia janda misalnya, anak laki-lakinya sudah dewasa, mencari nafkah mampu, luar biasa bahkan, itulah yang memberikan nafkah kepada ibunya yang sudah janda. Demikian pula pada akhirnya dia, yakni anak laki-laki ini menafkahi dirinya sendiri, anak-anaknya, dan juga istrinya, atau karib kerabat yang berada di bawah tanggung jawab dia. Siapapun dari orang-orang yang menjadi tanggungan dia, yakni anak laki-laki, makanya anak laki-laki diberikan ketentuan oleh Allah bagian warisannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Sedang anak perempuan dia mendapatkan nafkah dari yang lain. Nanti ayah masih ada, berarti ayah sudah tidak ada anak misalnya, yang sudah dewasa, anak belum punya misalnya, karena dia gadis, mungkin dia nafkah dari saudara laki-lakinya, anak laki-laki si mayit, saudara laki-lakinya berarti. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya, mungkin nafkah dari paman-paman dari jalur ayahnya yang sudah wafat. Kalau demikian nanti sudah menikah, nafkahnya berada di pundak suaminya, kan begitu, perempuan saudara-saudara. Makanya Allah tentukan laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat dari perempuan. Agama Islam, yakni din kita ini, telah memuliakan hak perempuan sesungguhnya. Karena pada asalnya dulu, di zaman jahiliyah saudara-saudara, itu perempuan tidak sama sekali mendapatkan hak warisan. Tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali. Itu perempuan di zaman jahiliyah. Kemudian ketika Islam datang, maka kemudian Islam memuliakan perempuan dengan memberikan ketentuan perempuan dapat setengah dari laki-laki.
Kalaulah kemudian sudah dimuliakan dengan diberi jatah, saudara-saudara, masih ada muslimah-muslimah hari ini misalnya yang menuntut kesamaan mendapatkan warisan dari orang tuanya sama dengan yang didapatkan laki-laki, itu maka tentu naudzubillah. Kenapa? Sudah dimuliakan dia masih malah minta tambah, kira-kira gitu. Kita akan lihat bagaimana seorang anak laki-laki mendapatkan asabah bin nafsi, mendapatkan sisa sendirian. Lihat dalam bagan ini. Oh, jelas sekali, Masya Allah, luar biasa. Di sini enggak begitu jelas. Di sini jelas. Di doa enggak jelas saya nyampaikan. Ininya, gambar ini. Ini saudara-saudara, anak laki-laki. Ini yang kita bahas. Anak laki-laki ini furu, keturunan dari si mayit. Seorang wafat meninggalkan anak laki-laki. Nah, anak laki-laki yang kita bahas akan mendapatkan asabah bin nafsi. Syaratnya tadi dalam bagan sebelumnya tidak boleh bersama anak perempuan dari si mayit. Ini semua statusnya kembali kepada mayit. Memang ini dengan ini manggil dia adalah saudari perempuan. Bisa jadi ini adalah abang, ini adik, kan begitu. Tapi yang jelas semua ini bukan kepada dia. Ini apanya si mayit, ini apanya si mayit. Yang hidup apanya si mayit, bukan apanya ini apanya yang hidup, kan begitu. Harus dipahami demikian supaya nanti tidak keliru. Anak laki-laki ketika sendiri dan tidak bersama anak perempuan dari si mayit, asabah bin nafsi, sisa sendirian. Bisa jadi nanti anak laki-laki itu sendiri atau 2 orang, 3 orang yang jelas tidak bersama anak perempuan dari si mayit, maka mereka laki-laki itu mendapatkan asabah bin nafsi. Ini kesimpulan dari bagan tadi. Anak laki-laki mendapatkan asabah bin nafsi kalau tidak bersama saudara perempuannya atau tidak bersama anak perempuan si mayit. Kalau dikembalikan kepada mayit. Kalau dikembalikan kepada dia, tidak bersama saudara perempuannya. Lalu seorang anak laki-laki mendapatkan asabah bil ghair, mendapatkan sisa bersama-sama. Mengasabahkan saudara perempuannya namanya. Nah, asabah bil ghair ini kapan? Anak laki-laki ketika bersama dengan anak perempuan dari si mayit. Atau dengan bahasa lain, dia bersama saudari perempuannya. Dikembalikan kepada dia. Tapi ketika dikembalikan kepada si mayit, berarti dia bersama dengan anak perempuan si mayit. Yang jelas ada laki ada perempuan. Bisa jadi laki-laki 2, perempuan 1, atau mungkin perempuan 5, laki-laki 2. Yang jelas ada dua-duanya. Maka nanti yang laki-laki dapat jatah 2 kali lipat dari yang perempuan. Setiap laki-lakinya jatahnya 2 kali lipat dari yang perempuan. Jadi kalau misalnya saudara-saudara, misal 5 laki-laki, 5 perempuan, berarti berapa? 15 nanti baginya. 15. Karena setiap laki-laki 2 jatahnya. Kasus sebagai contoh. Seorang muslim wafat hanya meninggalkan anak laki-laki satu-satunya. Tidak ada yang lain. Anak semata wayang. Anak laki-laki maka dalam hal ini karena tidak ada ahli waris lain. Jadi ayah, ibunya, istrinya, seluruh saudaranya, siapa-siapa tidak punya. Dia sebatang kara, menikah dengan seorang perempuan, cerai, kemudian sebelum cerai sudah punya anak laki-laki. Atau istrinya wafat duluan. Yang jelas ketika muslim wafat, istri tidak ada, ayah, ibu, saudara, semua tidak ada kecuali anak laki-laki satu-satunya. Anak laki-laki mewarisi seluruh harta. Sisa memang dia asabah bin nafsi mendapatkan sisa. Tapi karena tidak ada ahli waris lain yang mendapatkan hitungan angka, tidak ada yang dapat 1/2, 1/4, 1/8, tidak ada itu.
dia mendapatkan sisa dan sisanya adalah seluruh harta. Kalau misalnya harta yang ditinggalkan 15 hektar tanah, maka 15 hektar itu buat dia walau dia masih bayi. Walau dia masih bayi, anak laki-laki. Kalau harta misalnya di sini 800 juta, ahli waris hanya satu-satunya yaitu anak laki-laki, maka dia mendapatkan 800 juta itu. Kalau berupa nominal uang 800 juta sedangkan dia, yakni anak laki-laki ahli waris ini masih bayi, dikemanakan hartanya? Dititipkan kepada orang atau karib kerabatnya yang paling amanah di antara mereka untuk menjaga 800 juta ini. Dan nanti setelah anak laki-laki ini dewasa baru diserahkan. Karena kalau sudah dewasa dan mampu mengelola harta, maka boleh baru diserahkan. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan Allah. Contoh yang lain. Muslimah wafat meninggalkan suami dan anak laki-laki. Dua ahli waris. Seorang muslimah meninggal lebih dulu dari suaminya. Jadi ahli waris ada suami dan ada anak laki-laki. Pertanyaannya, anak laki-laki dapat apa? Dapat asobah bin nafsi. Dapat sisa sendirian. Sisa setelah siapa? Setelah suaminya muslimah mengambil jatah. Berapa suaminya dapat? 1/4. Ini kalau tidak ada tulisan tadi mudah-mudahan masih ingat ya pembahasan sebelumnya. Kalau suami ditinggal oleh istri dan istri itu punya keturunan, suami dapat 1/4, ya kan? Tapi kalau istri yang wafat itu tidak punya keturunan, suami, bapak-bapak yang sudah beristri, istri lebih dulu wafat, suami dapat berapa? Kalau dia tidak punya anak? Setengah. Ya, jangan ragu. Suami dalam kasus ini dapat 1/4. Setelah diambil 1/4, maka anak laki-laki dapat sisa. Kalau harta warisan 800 juta dari si muslimah yang wafat, suaminya 1/4 dari 800. Berapa? 200. Sisanya berapa? 600. Buat siapa? Anak laki-laki yang dia lahirkan. Selesai. Nah, contoh yang lain. Seorang muslimah lagi lebih-lebih dulu wafat meninggalkan suami dan 3 anak laki-laki. Tidak lagi 1 sekarang anak laki-laki. Suami ada, anak laki-laki 3. Anak laki-laki ini anak laki-lakinya si muslimah. Walau anak laki-laki ini bukan disebabkan oleh suami yang ini, tapi oleh suami sebelumnya misalnya. Kan bisa jadi? Bisa difahami kan? Seorang janda bawa anak 3 laki-laki. Salah satu di antara antum ada yang menikahi misalnya. Tidak punya keturunan. Dia wafat duluan. Antum dapat berapa? 1/4. Tidak 1/2. Kenapa? Antum memang tidak punya anak dengan dia, tapi dia punya anak 3 bawaannya. Itu menjadikan antum suaminya mendapatkan 1/4 dan bukan 1/2. Antara 1/2 dengan 1/4 itu banyak mana? Banyak 1/2. Kenapa jadi berubah jadi 1/4? Karena harta yang dia punya turun kepada ahli waris yang punya hubungan nasab dengan dia. Siapa? Anak-anaknya. Sedangkan antum bukan ahli, bukan tidak ada hubungan nasab. Selain hanya hubungan pernikahan. Karena ada akad nikah yang sah. Nah, ini anak laki-laki yang jelas adalah karena terlahir dari si muslimah tadi. Suami dapat 1/4 dalam kasus ini. Kalau harta warisan 800 juta, suami dapat 1/4 berarti 200 juta. Anak laki-laki 3 orang 600 juta. Dibagi rata hingga akhirnya didapat nominal masing-masing 200 juta. Tidak boleh dibedakan antara yang tua dengan yang muda, yang besar dengan yang masih kecil. Semua dapat sama rata karena statusnya anak jenis kelaminnya laki semua. Contoh yang lain. Seorang muslim wafat meninggalkan istri, anak laki-laki dan anak perempuan. 3 ahli waris. Yang menjadi poin inti dari pertanyaan dan kasus ini adalah anak laki-laki dapat berapa? Anak laki-laki karena di sini ada anak perempuan berarti dapat asabah bil ghair namanya.
Sedangkan istrinya dari si muslim yang wafat dapat berapa? 1/8. Kenapa? Karena si muslim punya keturunan, yaitu anak laki dan anak perempuan ini. Walau anak laki dan anak perempuan ini bukan dengan istri yang ini, bisa jadi dengan istri yang ini, bisa jadi dari istri yang lain atau istri sebelumnya. Maka dalam hal ini istrinya mendapatkan 1/8, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan asabah bil ghaib. Kalau harta yang ditinggalkan oleh si muslim misal 160 juta, istri 1/8, 1/8 dari 160, 20 juta. 160 juta berarti 20 juta. Sisanya 140 juta. Iya enggak? 140 juta dibagi berapa? Dibagi 3. Berapa? Coba 140 juta dibagi 3. 40 berapa? 46 47 46,6. Nah, kira-kira seperti itu. Maka 46,6 buat anak yang perempuan, sedang buat anak laki-laki adalah 92. Kira-kira begitu. Yang jelas nanti yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Contoh yang lain. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Suami 1/4. Karena si muslimah punya keturunan. Anak laki dan anak perempuan semua mendapatkan istilah asabah bil ghair. Ketentuan itu nanti menjadikan anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari yang perempuan. Kalau harta warisan si muslimah tadi 240 juta, suami dapat 1/4-nya, 1/4 dari 240 juta, 60 juta. Ini sambil disimak, saudara-saudara. Nilai-nilai ini khawatir salah tulis di sini. Maka yang ahli dan ngitung uang, coba dicek. Suami 1/4 dari 240 juta, 60 juta. Sisanya adalah 180 juta. Nah, 180 juta ini buat anak-anaknya karena mereka mendapatkan istilah sisa bersama-sama. 180 juta dibagi berapa? 5. Berapa dibagi 5 itu? 36. Berarti anak perempuan 36 juta. Anak laki-laki yang pertama dapat berapa? 72. Anak laki-laki berikutnya dapat 72. Maka setiap yang laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari yang perempuan. Mudah sekali ini kawan. Nah, sampailah kesimpulan. Lihat kesimpulannya. Anak laki-laki mendapatkan asabah bin nafsi. Syaratnya tidak bersama saudara perempuannya atau tidak bersama anak perempuan dari si mayit. Yang kedua, anak laki-laki mendapatkan asabah bil ghair, yakni mengasabahkan saudara perempuan yang 1 derajat dengannya. Kalau demikian adanya, maka nanti yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Selesai bagian anak laki-laki. Sebelum masuk ke bagian anak perempuan, ada yang ditanyakan? Apa nanti sekalian? Anak perempuan sekarang. Pada intinya mirip dengan tadi. Jadi karena tadi sudah kita buatkan ringkasan yang bagan tadi. Intinya di situ ya kawan sekalian. Cuma anak perempuan ini di sini setengah. Mana di sini nggak ada lagi? Ini. Anak perempuan. Ini ya kawan sekalian. Setengah kalau sendiri. Ini anak perempuan. Setengah kalau sendiri tadi sudah kita sebutkan di bagan bersama dengan anak laki-laki.
Setengah kalau sendiri, 2/3 kalau 2 orang atau lebih, yakni jamak. Kemungkinan berikutnya nanti bagian 1/2 atau 2/3 plus tambahan sisa rot istilahnya. Kalau ternyata masih ada sisa harta sedang ahli waris yang lain tidak ada yang mendapatkan sisa. Tapi jarang ada seperti ini. Jarang, sekalipun ada kalanya ada sudah, tapi jarang sekali. Rata-rata masih ada ahli waris lain yang jauh, hingga yang jauh itu laki-laki mendapatkan sisanya. Anak laki-laki, anak perempuan setengah atau 2/3. Kemungkinan yang berikutnya adalah asabah bil ghair, mendapatkan sisa bersama karena anak perempuan ini bersama anak laki-laki si mayit. Landasan hukum tetap sama, saudara-saudara, catatan-catatannya juga sama. Nah, ini kesimpulan yang tadi, mohon ini diperhatikan. Ini faham, ini sudah faham 2 bagian ahli waris, anak laki dan anak perempuan langsung sekaligus. Sebagai gambaran, saudara-saudara, di sini setengah anak perempuan ini mendapatkan istilah setengah sendiri, tidak bersama anak laki-laki. Ini syarat yang lebih detail dari sebelumnya, karena sebelumnya tadi belum membahas anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan setengah, syaratnya sendirian, tidak 2 orang, dan tidak bersama muasibnya. Muasibnya anak perempuan siapa? Saudara laki-laki, anak laki-laki dari si mayit. Jadi tidak boleh ada anak laki-laki dari si mayit. Sebagai contoh, seorang muslim meninggalkan istri, anak perempuan, dan ayah. Istrinya 1/8, anak perempuan setengah karena sendirian, dan tidak ada anak laki-laki muasib. Ayah dapat 1/6 plus sisa. Belum sampai kita membahas ayah. Nah, di sini 480 juta yang ditinggalkan oleh si muslim, harta warisannya. Ini 480 juta, ikhwan sekalian. Ini yang tinggal dibagikan kepada ahli waris. Total seluruhnya mungkin 500 juta. Tapi dikurangi biaya pengurusan jenazah. Seperti di mukadimah awal pernah kita sampaikan, ada urutan-urutannya. Untuk pengurusan jenazah, sewa kuburan, pembelian kain kafan, dan seterusnya lah misalnya. Selesai. Lalu kemudian ada hutang misalnya, itu sudah terbayarkan. Kemudian setelah hutang ada wasiat, oh tidak ada wasiat misalnya. Nah, pokoknya 480 juta ini sudah yang diwariskan. Istri 1/8, anak perempuan setengah, ayah 1/6. 2/4 di samping bagian itu dari mana? Itu pokok masalah. Pokok masalah ini dari penyebut 8, 2, dan 6. Antara 8, 2, dan 6, angka berapa kelipatan persekutuan terkecil yang bisa digunakan untuk membaginya? 24. Nah, 24 inilah yang kemudian bisa digunakan untuk membagi angka 8, bisa juga 2, bisa 6. Sebab kalau 2 misalnya sebagai pokok masalah belum bisa untuk bagi 8 dan 6. Kan begitu? Kalau 6 belum bisa dipakai untuk bagi 2, tapi belum bisa dipakai untuk bagi 8. Kalau 8 yang dipakai misalnya, maka belum bisa dipakai untuk bagi 6. Maka 24 ini pokok masalah yang sebagai kelipatan persekutuan terkecil, angka yang bisa digunakan untuk membagi semua penyebut tadi. Hanya memang kadang-kadang ketika mempelajari fikih waris dan mencari pokok masalah ini yang jadi masalah. Seringnya gitu. Jadi malah justru mumet, bingung dengan nyari pokok masalah terlebih dahulu. Maka kalau tidak mau ribet dengan adanya pokok masalah, sekalipun pokok masalah ini kadang-kadang diperlukan, saudara-saudara. Kalaulah tanpa pokok masalah bisa selesai nominalnya, maka tanpa pokok masalah juga bisa. Bagaimana? 1/8 dari total warisan langsung.
1/8 dari 480 juta? 60 juta. Kan ini saudara-saudara, ini 48 bagi 8. 480 juta bagi 8. 60 juta. 480 juta masih total ya saudara-saudara, bukan setelah dikurang. 480 juta bagi 2, 240 juta. Kalau mau ini ya mau ribet sedikit ya dah 1 kali 480 juta dibagi 6 kan begitu. Kalau mau kayak anak kecil kan. Tapi nggak usah, satunya nggak usah. Udah total pasti segitu. Angka berapapun dikali 1 ya sejumlah itu kan begitu. Dibagi saja pada akhirnya dengan penyebut. 480 juta dibagi 6 berapa? Tidak tersebut di situ. Hah? 180? Enggak. Hah? 80 baru plus sisa 100 jadi 180. Pada akhirnya sudah langsung sisanya aja bisa. Tapi di sini ingin kita terangkan di mana ayah dapatnya 1/6 plus sisa, bukan sisa seluruhnya. Karena nanti ada istilah lain bagi ayah untuk mendapatkan asabah bin nafsi namanya. Tapi di sini karena ayah dari si mayit bersama dengan anak perempuan dari si mayit, maka ayahnya si mayit 1/6 plus sisa. Ini laki-laki yang mendapatkan sisa. Tapi karena ada anak perempuan, maka ayah dapat asabah setelah mendapatkan 1/6-nya. Afan. Sudah. 2/3. Anak perempuan mendapatkan 2/3 kalau syaratnya jamak, yakni 2 orang atau lebih, tidak bersama mu'assib, tidak ada anak laki-laki dari si mayit. Sebagai contoh, muslimah wafat meninggalkan 2 anak perempuan, ibu dan paman sekandung. Anak perempuan 2 orang, 2/3, karena 2 orang. Kalau sendirian, setengah. 2 orang atau lebih, 2/3. Di sini 2 orang, 2/3 untuk mereka 2. Ibunya si muslimah, bukan ibunya anak-anak ini, kawan sekalian. Bagi anak-anak ini, ibu ini adalah siapanya? Nenek. Ini semua ahli waris kembali kepada si muslimah yang wafat. Ini 2 perempuan siapanya? Anak perempuannya. Ini ini perempuan lagi siapa? Ini ibunya si muslimah. Ibunya dapat 1/6. Paman sekandung laki-laki sendirian. Sesuai hadis Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ahli waris, sudah memberikan hak kepada ahli waris. Maka tidak boleh ada wasiat buat ahli waris. Selain itu dalam hadis yang lain bahwa kalau ternyata masih ada sisa, maka berikan sisa itu kepada laki-laki yang terdekat. Nah, di sini adalah laki-laki yang terdekat karena tidak ada laki-laki lain. Tidak ada saudara laki-laki kandung, adanya paman. Paman tentu lebih jauh dari saudara laki-laki. Tapi saudara laki-lakinya tidak ada, adanya cuma paman. Dan di sini semua perempuan selain paman sebagai laki-laki, paman mendapatkan sisa. Anak perempuan 2/3, ibu 1/6, paman sisanya. Hartanya si muslimah 12 miliar. Ada nggak yang seperti ini? Ada pasti. Ada. 12 miliar. Ini tidak tersebut tapi suami. Coba kalau ada suami di sini. Masih dapat suaminya banyak, bisa kawin lagi. Anak perempuan 2 orang 2/3. 2/3 dari 12 miliar. 12 kali 2 berapa? Nanti dibagi 3 kira-kira. Berapa? 8 miliar. 8 miliar buat 2 orang. Berarti masing-masing 4 miliar. Ibu 1/6.
Ibunya si muslimah dapat 1/6. 1/6 dari 12 miliar. Berapa? 2 miliar. Ini buat ibunya. Paman dapat sisa. Sisanya berapa? 2 miliar. Masih dapat banyak kan? Masih sebanding dengan yang ibu dapatkan. Ini yang tadi kita maksudkan, saudara-saudara, yang belum ada. Ini yang kita maksudkan. Bagian pasti. Bagian pasti itu adalah bagian yang punya hitungan angka, yang sesuai yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat-ayatnya. Fard, bagian pasti. Bagian pasti itu adalah bagian angka. 1/2 kalau seorang anak perempuan itu sendirian, atau 2/3 kalau 2 orang atau lebih, plus tambahannya kalau ada tambahan, sedang sisa harta itu tidak ada ahli waris yang mendapatkan sisanya, maka sisa nanti kembali kepada mereka. Kalau tidak ada ahli waris lain yang mendapatkan sisanya itu. Gimana contohnya? Syaratnya banyak nih kawan sekalian. Semua terconteng, tidak boleh ada. Sebab kalau ada, mereka nanti yang dapat sisa. Nih, anak perempuan yang kita maksud. Bisa sendiri, berarti setengah, plus tambahan. Syaratnya ini tidak boleh ada. Semua itu, yang terconteng tidak boleh ada. 2 orang atau lebih, berarti 2/3. Plus sisa, syaratnya itu juga tidak boleh ada. Yang tercentang itu artinya tidak boleh ada. Siapa? Anak laki-laki, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, semua itu tidak boleh ada. Baru, karena kalau ada, mereka nanti dapat sisa. Ada ahli waris anak perempuan si mayit, anak perempuan 1 orang, dan ada saudara laki-laki, misalnya saudara laki-lakinya si mayit. Berarti karena sendirian setengah, saudara laki-laki si mayit dapat sisa. Contoh lain, ada anak perempuan si mayit 2 orang, berarti 2/3, ya kan? Ada ayahnya si mayit, ayahnya dapat sisa 1/6 plus sisa. Tapi sisanya sudah dapat pasti, kan begitu? 1/6 plus sisanya. Dia tidak dapat sisa. Anak-anak perempuan ini. Kenapa? Sudah ada yang mendapatkan sisa, yaitu laki-laki. Tapi kalau tidak ada semua itu, mayit, ahli warisnya tidak lain adalah anak perempuan satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya mendapatkan berapa? 1/2. Misalnya hartanya 1 miliar. Anak perempuan satu-satunya sebagai ahli waris, dia dapat 1/2 dari 1 miliar, 500 juta. 500 sisanya kemana? Tidak ada ahli waris lain yang tadi tercentang semua, maka dia dapat tambahan sisanya. Makanya itu plus rot namanya, plus sisanya. Tapi jarang ada yang demikian, saudara. Sering mah pasti banyak ahli waris, hartanya sedikit. Nah, iya. Itu yang sering terjadi. Nah, ini contoh saudara-saudara, anak perempuan satu-satunya sebagai ahli waris. Aslinya dia dapat 1/2. Tapi karena dari total warisan pasti ada sisa 1/2-nya. Kemana sisa 1/2-nya? Maka seluruhnya jadi milik dia. Misal, seorang wafat, harta warisan 4 juta. Ahli waris hanya anak perempuan satu-satunya. Maka setengah dari 4 juta, 2 juta. 2 juta sisanya buat siapa? Tidak ada ahli waris lain misalnya. Maka dia mendapatkan sisa tambahannya. Jadi total 4 juta. Ahli waris 4 anak perempuan, tidak ada laki-laki, baik itu anak, ayah, kakek, cucu atau saudara laki-laki, paman, keponakan, sepupu, tidak ada semua. Karena kalau ada, mereka yang nanti dapat sisanya. Maka anak perempuan 4 dapat apa?
2/3. 2/3 misalnya dari berapa ya kawan sekalian? Misal dari 4 juta misalnya. Sama aja lah. Maka nanti berapa 2/3 dari 4? Ya sudah, nggak usah dihitung lah. Susah ini. Udah pada intinya 2/3 buat mereka. Karena masih ada sisa, maka sisanya buat mereka dibagi rata. Dah, nggak usah dihitung lagi. Ini dipikul gampang. Hitung 2/3 dari 4 juta. Malah mumet kita. Kawan sekalian, contoh yang lain. Ahli waris anak perempuan dan cucu perempuan. 2 ahli warisnya. Anak perempuan, cucu perempuan. Ingat, cucu perempuan bukan anak dari anak perempuan ini. Ini dari jalur anak laki-laki. Tapi sama-sama perempuan. Kalau demikian bagaimana? Kan levelnya beda. Apakah anak perempuan dari si mayit menghijab cucu perempuan dari jalur anak laki-laki? Tidak. Maka anak perempuan 1 orang berapa? Setengah. Cucu perempuan sendirian bersama dengan anak perempuan si mayit dapat 1/6. Kan masih ada sisa juga. Berapapun total warisannya. 1/2 buat anak perempuan karena sendirian. Cucu perempuan 1/6 karena bersama anak perempuan dari si mayit. Kalau misalnya harta yang ditinggalkan misal 4 juta seperti tadi, setengahnya 2 juta. Kemudian cucu perempuan dapat 1/6-nya. 1/6 dari 4 juta. Yang jelas masih ada sisa. Ya kan? Nah, sisanya itu buat siapa? Hah? Nih, saudara-saudara. Sisanya buat dua-duanya. Dibagi rata. Karena sama-sama perempuan. Cuman beda level. Makanya di situ anak perempuan jadi 3/4. Ya, ini 3/4 itu berarti bagian pasti plus tambahan. Cucu perempuan jadi 1/4. 1/4 dari 4 juta misalnya. Berarti yang nanti anak perempuan 3/4 dari 4 juta misalnya. Itu kalau harta misal saja 4 juta. Ini kalau cari pokok masalah seperti itu nanti bingungnya kemana kok jadi dicoret angka 6 dan seterusnya. Itulah yang tadi saya maksudkan saudara-saudara. Kadang pokok masalah membuat masalah. Nah, asabah bil ghair sekarang. Intinya asabah bil ghair sama dengan pembahasan ketika bersama anak laki-laki tadi. Kita sudah bahas. Jadi anak perempuan bila bersama anak laki-laki dari si mayit, maka mereka mendapatkan sisa bersama-sama. Contohnya gampang, muslim wafat meninggalkan istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Berarti ada anak laki dan anak perempuan. Anak laki dan anak perempuan dapat sisa setelah istrinya si muslim mendapatkan jatah. Berapa? Berarti istrinya 1/8. Ini sudah sama contohnya dengan yang tadi. Maka kesimpulannya ini kawan sekalian. Kesimpulan setengah buat anak perempuan kalau sendirian tidak bersama muasibnya, yakni tidak ada saudara laki-lakinya atau tidak ada anak laki-laki dari si mayit. 2/3 syaratnya jamak, 2 orang atau lebih, dan tidak bersama muasibnya, yakni tidak ada saudara laki-lakinya atau tidak ada anak laki-laki dari si mayit. Lalu bagian pasti plus tambahan sendiri atau jamak, yakni 1/2 atau 2/3 bergantung ketika dia ada berapa orang, maka tidak ada ahli waris yang mendapatkan sisa atau mendapatkan asabah dan harta masih ada sisa. Syaratnya harta masih ada sisa, lalu yang mendapatkan sisa dari ahli waris tidak ada lagi selain mereka saja. Maka mereka nanti mendapatkan sisanya. Asabah bil ghair bersama muasibnya, bersama saudara laki-lakinya, yakni anak laki-laki dari si mayit.
Sampai di sini saudara, selesai kajian kita. Wallahu alam bisawab. Faham atau tidak antum semua? Tapi jelas sekali insyaallah ini. Jelas. Cuman terkadang dengan diamnya saudara-saudara itu membuat ragu saya kadang-kadang. Itulah yang akhirnya saya Baru ini ya. kajian Alhamdulillah. seru. Jadi sampai di sini dua pembahasan ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan, karena berkaitan. Jadi kita gabungkan dua pembahasan ini dalam satu pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat dan demikian yang bisa saya sampaikan. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menjabarkan fikih waris tersebut. Semoga kita semua Allah beri kemudahan pemahaman mengenai ilmu fikih waris tersebut. Pada ikhwan-ikhwan yang mungkin memiliki pertanyaan bisa ditulis di kertas lembar dan diestafetkan ke depan. Jadi sebelum kita menyantap hidangan atau konsumsi yang telah disediakan, pada ikhwan yang mungkin memiliki pertanyaan bisa ditulis di kertas lembar dan diestafet ke depan.